Asini rohama dihamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Sabtu 16 Mei 2020. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui ayat harian sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam Mazmur 66 ayat 10. Demikian bunyinya. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ainunga diujuni hohami ali debata. Nungatung dilala hohami songon namangalala perak. Pesalmen 60 ayat 10. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati saudara dalam segala aktivitas, terlebih di akhir pekan ini. Karenanya sebelum saudara, Bapak Ibu melanjutkan aktivitas, firman Tuhan yang telah menyapa kita, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita adalah berproses. Kita semua tentu mengenal yang namanya logam mulia. Kita katakanlah salah satu dari logam mulia itu ialah emas atau perak. Dalam nas tadi dikatakan perak. Tentu untuk mendapatkan perak yang bernilai tinggi dan berharga tidak datang dengan sendirinya, tapi dibutuhkan proses yang panjang untuk mendapatkan itu. Proses yang panjang dan tentu juga melelahkan. Proses pemurnian itu dimulai dengan membakar perak di dalam api yang bersuhu tinggi. Seperti perak dimurnikan dengan api, begitu juga sesungguhnya kehidupan manusia di tengah-tengah aktivitas sehari-hari. Setiap manusia, setiap kita harus melalui proses pemurnian agar iman yang dimilikinya menjadi kuat, tidak mudah rapuh, tetapi tangguh dan tahan uji. Orang percaya dimurnikan oleh Allah dengan memakai berbagai kesulitan, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai penderitaan. Masalah ataupun penderitaan itu dipakai Allah sebagai cara untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Sebab kita harus yakin bahwa rancangan Tuhan, rancangan Allah bukanlah membawa kita kepada kecelakaan, tapi sesungguhnya rancangan Tuhan selalu membawa kita ke masa depan yang penuh harapan. Setiap orang harus melalui pemurnian agar imannya memiliki kualitas yang tinggi. Namun dalam melewati proses itu, satu hal yang harus kita syukuri ialah bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan yang kita alami melebihi kekuatan kita, dan Tuhan tahu kapan proses dan waktunya akan selesai. Dia tidak akan pernah melebihi kemampuan kita, tapi Dia pasti dapat kita tanggungkan. Penderitaan memang tidak pernah menyenangkan, tetapi Tuhan mengizinkannya supaya kita beroleh bagian kekudusannya. Proses pemurnian memang sangat menyakitkan, tetapi tidak menghancurkan. Sekali lagi saudara-saudara, proses pemurnian memang sangat menyakitkan, tapi yakinlah itu tidak akan pernah menghancurkan. Dia menempatkan kita ke dalam tungku pencobaan supaya kita memperoleh kesabaran, supaya kita memperoleh ketaatan, supaya kita memperoleh kerendahan hati, supaya kita memperoleh belas kasih, dan juga keunggulan-keunggulan lainnya yang belum kita miliki. Karenanya jangan takut dan jangan menggerutu. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi tantangan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita pada saat ini, betapapun pedihnya, tentu Allah akan menyertai dan akan ada akhirnya.
Yang dituntut dari kita ialah kesetiaan, karenanya jangan pernah memberontak ketika kita mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita selalu mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Tuhan mau kita semakin dimurnikan sehingga pada akhirnya karakter Kristus akan terpancar keluar melalui kehidupan kita. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi karena Ia memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Karenanya saudara-saudara, ada sebuah realitas yang harus kita sadari di tengah-tengah kehidupan, yakni bahwa jalan yang kita lalui tidak melulu jalan yang mulus, tidak melulu jalan yang bertabur mawar, tidak melulu jalan yang indah, tidak melulu kesuksesan, tidak melulu ketentraman dan kesenangan, tetapi terkadang kita harus melewati kerikil tajam, melewati onak duri, melewati turunan yang curam dan terjal, dan bahkan terkadang harus melewati gelombang-gelombang badai. Tetapi satu hal, kita tidak pernah dibiarkan sendiri. You are never alone. Tapi Tuhan akan menopang, memampukan, dan menguatkan sehingga pada akhirnya kita dibawa keluar dari kesulitan ini. Kesulitan yang sedang dialami oleh dunia pada saat ini melalui pandemik ini juga akan ada akhirnya. Hanya dibutuhkan sekarang dari kita ketabahan, dibutuhkan dari kita sekarang kesetiaan, dibutuhkan dari kita sekarang kesabaran dan ketaatan kita kepada Tuhan, berdiam dan melakukan kehendak-Nya. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan dengan keluarga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semuanya, menganugerahkan dan memampukan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan. Amin, kita berdoa. Kiranya Engkau memampukan setiap jemaat-Mu dalam menjalani kehidupannya masing-masing, juga ketika menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dan itu yang menjadi keyakinan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Tetapi sesungguhnya Engkau menggendong kami, menopang kami, menguatkan kami, memampukan kami. Karenanya ajar kami untuk tetap taat, untuk tetap setia, untuk tetap berpegang kepada Engkau, tidak berpaling daripada iman dan kepercayaan kami. Karenanya berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Anak-anak kecil bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan. Remaja pemuda semakin dewasa di dalam iman dan pengetahuan. Ayah ibu Engkau memberkati dengan sukacita dan kegembiraan. Para orang tua bergembira melihat anak cucunya. Biarlah semuanya di tengah-tengah pergumulan pun kami mampu melakukan yang Engkau kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Horas.